Perkenalkan, saya Anasution Wahyu Prabowo dengan NIM K75222011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil jurnal penelitian yang berkaitan dengan analisis sistem administrasi, yaitu dengan judul Jurnal Pengaruh Sistem Administrasi Perkantoran Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Balai Penyuluhan Pertanian yang ditulis oleh Intan Mamonto, Irwan Yantu, dan Sudirman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perkantoran terhadap efisiensi kerja pegawai di Balai Penyuluhan Pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem administrasi perkantoran terhadap efisiensi kerja pegawai di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bulango Selatan, Gorontalo. Besaran pengaruh sistem administrasi perkantoran terhadap efisiensi kerja 40%, sedangkan sisanya sebesar 60% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Sesuai pendapat KBBI, administrasi perkantoran ialah sekumpulan tugas rutin yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mengelola data dan informasi secara sistematis guna mencapai tujuan organisasi. Kata Latin, et, yang berarti intensitas, dan ministrare, yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, dalam bahasa Indonesia, ialah akar etimologis dari kata administrasi. Dalam arti yang lebih sempit, administrasi mencakup semua kegiatan teknis yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, seperti penyampaian laporan kepada direksi, dan dalam pengembangan struktur perusahaan yang lebih efisien. Namun, dalam pengertian yang lebih umum, administrasi perkantoran dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai tugas yang berkaitan dengan perkantoran dan menjaga ketertiban administrasi. Pada dasarnya administrasi ialah roda dalam menjalankan aktivitas yang ialah gerakan sebagai suatu proses dengan mengutamakan sistem administrasi yang baik. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, menuntut adanya kegiatan, kecepatan dan keakuratan sistem administrasi. Keadaan ini dapat tercapai bila sistem administrasi yang dijalankan memiliki sumber daya manusia yang cukup handal dan berkualitas untuk menjalankan roda organisasi dan memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, baik di bidang administrasi maupun manajemen. Berbicara mengenai sistem administrasi perkantoran memerlukan cara berpikir modern. Secara otomatis akan melahirkan cara hidup dan cara kerja modern berencana, teratur, tertib, rapi, dan disiplin. Banyak kegagalan organisasi disebabkan kurangnya disiplin para pemimpin dan kemudian ditiru oleh para anggotanya, sehingga orang tidak tahu lagi apa yang benar atau tepat untuk dibuat, dan akhirnya organisasi menjadi bubar. Untuk itu setiap organisasi memerlukan administrasi untuk memimpin, mengarahkan dan mengendalikannya. Sistem administrasi ialah suatu tugas yang perlu diperhatikan terutama dalam sistem administrasi perkantoran karena kunci keberhasilan suatu kantor yang maju dalam sistem administrasi perkantoran ialah suatu kemampuan dari sekarang untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Sebab sistem administrasi perkantoran ialah salah satu kebutuhan penting, sehingga di dalam seorang pimpinan dalam keadaan ini pengurus harus memperhatikan karyawan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing baik di lapangan, hingga pada kesekretariatan. Jika dicermati bahwasannya masalah administrasi pada umumnya, ialah salah satu faktor yang kadang perlu dalam segala kehidupan organisasi pemerintah. Untuk menciptakan suatu sistem administrasi perkantoran pada di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bulango Selatan Gorontalo dituntut adanya kerjasama yang baik antara personil yang ada di kantor tersebut. Dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan secara nyata, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan arahan suatu dinas, maka penyelenggaraan pelayanan memegang peranan yang sangat penting. Efisiensi kerja dapat didefinisikan sebagai rasio optimal antara tugas yang dilakukan dan hasil yang dicapai, selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam hal kualitas dan hasil. Dengan adanya efisiensi kerja tentu dapat mengukur atau dapat dilihat perkembangan dari para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Artinya pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cermat dan tepat karena mengambil alternatif kerja yang dapat memudahkan dalam pekerjaan.
Keadaan ini dapat memudahkan pegawai apalagi dalam dunia perkantoran tentunya hal yang dapat memudahkan pekerjaan sangat diperlukan. Efisiensi kerja ialah salah satu cara untuk bagaimana pekerjaan dapat selesai dengan cepat karena mengingat hal tersebut dapat membantu para karyawan dalam bekerja sebab pekerjaan yang dilaksanakan akan lebih mudah selesai dan keadaan ini dapat meningkatkan etos kerja serta pegawai tersebut akan mendapatkan apresiasi dari perusahaan karena memiliki hasil kerja yang optimal. Analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan koefisien determinasi yang disesuaikan atau disebut juga dengan nilai R² sebesar 0,400. Keadaan ini menunjukkan bahwasanya variabel sistem administrasi, X, mampu menjelaskan 40% variabilitas efisiensi kerja, Y. Sisa 60% dari variabilitas dikaitkan dengan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain, variabel sistem administrasi menyumbang 40% dari perubahan yang diamati dalam efisiensi kerja, sedangkan faktor sisanya yang tidak termasuk dalam analisis berkontribusi terhadap 60% variabilitas sisanya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hasil dari pekerjaan pegawai dengan diterapkannya sistem administrasi terhadap efisien kerja pegawai. Sistem administrasi yang baik jelas akan menyebabkan perubahan positif dan signifikan terhadap efisiensi kerja pegawai karena pegawai dapat bekerja dengan baik sebab sistem yang diterapkan akan dapat mempermudah pekerjaan pegawai dari segala sisi. Upaya mencapai efisiensi kerja lazim dilakukan di berbagai ranah kehidupan manusia, didorong oleh tujuan dan alasan tertentu. Secara umum, tujuan efisiensi kerja dapat diringkas yakni mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan seperti yang dimaksudkan. Menghemat atau mengurangi pemanfaatan sumber daya selama kegiatan. Memaksimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia, meminimalkan pemborosan. Meningkatkan kinerja unit kerja untuk memaksimalkan output. Memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa diraih. Menentukan jumlah tenaga kerja, SDM, yang tepat untuk mengalokasikan tenaga kerja secara efektif pada suatu posisi atau unit kerja. Menyempurnakan atau mendesain ulang tugas pekerjaan dengan menambah atau mengurangi tugas dan aktivitas dalam suatu posisi untuk mencapai rentang beban kerja yang optimal. Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem administrasi menyebabkan perubahan positif signifikan terhadap efisiensi kerja pegawai Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bulango Selatan Gorontalo. Hasil ini dapat menjelaskan bahwasanya dengan adanya sistem administrasi maka dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Demikian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa.